Kuatkan tekad, kuatkan hati. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini Bapak? Baik. Baik, sudah Bapak. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri dulu Bapak. Saya Emilia Saju sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Ya. Maksud kedatangan saya hari ini di sini, kami ada tugas dari modul 3.1. Bagaimana caranya kami wawancara dengan Bapak sebagai kepala ISIN dari satu modul di sini terkait dengan kasus yang pernah Bapak atasi, kasus tentang dilema etika. Iya, oke. Seperti itu Bapak. Iya. Mungkin Bapak menceritakan sedikit sebuah kasus yang pernah Bapak tangani, yang dimana kasus itu merupakan suatu kasus yang dilema etika. Iya, baik Ibu Sinta, terima kasih. Saya ambil satu contoh yang memang berkaitan dengan dilema etika, yaitu satu peserta didik kita kelas 12, ya. Satu anak kelas 12 ini sudah 2-3 bulan tidak pernah datang sekolah, ya. Pihak sekolah mengambil keputusan terbaik bagi dia ini adalah untuk cari sekolah lain. Ya, disebut dilema etikanya adalah pilihan ini memang pilihan yang sulit, tetapi di satu sisi barangkali itu merupakan pilihan terbaik bagi anak itu. Ya, dia dikeluarkan dari sini, pindah ke sekolah lain dengan satu harapan sampai di sana dia berubah dan bisa selesaikan pendidikan SMA, ya. Sehingga dilemanya adalah antara pilihan anak ini diharapkan tetap jadi baik, ya, itu pilihannya, sehingga di sekolah yang baru nanti. Memang disinilah menurut saya salah satu contoh yang disebut dengan dilema etika, ya. Dua-duanya hal ini baik, ya, tetapi kita harus memilih mana yang paling baik untuk berkaitan dengan kasus yang sudah Bapak ceritakan tadi, ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya tanyakan. Oke. Untuk pertanyaan pertama Bapak, berkaitan dengan kasus yang tadi sudah Bapak ceritakan, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus itu bahwa memang kasus ini seperti kasus yang dilema etika? Ya, baik, terima kasih Cinta. Untuk kasus seperti itu memang untuk mengidentifikasinya, yang pertama harus tahu rasa keadilannya ada atau tidak, ya. Itu satu. Yang kedua, diteliti kebenaran dari data sebelum kita mengambil keputusan. Lalu barangkali yang berikutnya perlu diperhatikan untung ruginya dari keputusan yang kita mau ambil. Mungkin itu hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Jadi di sini ada 3 tadi Bapak. Ya. Yang pertama asas keadilannya, kebenarannya, dan yang ketiga adalah untung rugi. Baik Bapak, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk keputusan-keputusan yang tadi? Apakah ada nilai kebajikannya seperti kasus yang tadi sudah Bapak Ya, ceritakan? baik. Untuk kasus seperti ini, penanganannya yang pertama memang harus melibatkan unsur-unsur yang ada di dalam sekolah, misalnya adalah para Wakasek, BPPK, juga ditambah dengan wali kelas. Ya, itu kita harus minta mereka, pendapat mereka, data mereka sebelum kita mengambil keputusan untuk dikeluarkan. Misalnya. Ya. Berarti ada 3 yang terlibat di sini Bapak. Ya. Wakasek, dan wali kelas. Bapak. Untuk selanjutnya Bapak, berdasarkan hal yang sudah diceritakan oleh Bapak tadi, berarti adanya kolaborasi di sini. Iya, betul. Kolaborasi di mana Bapak sebagai kepala sekolah
bertanya dulu dengan wali kelas apa permisi wakase, habis itu diarahkan kepada BPBK dari dinas sekolah ya, dan juga dengan para wali kelas, orang tuanya di sekolah. Lalu untuk pertanyaan berikutnya Bapak, berdasarkan kasus yang sudah Bapak ceritakan tadi, langkah-langkah atau prosedur yang pernah Bapak jalankan sebelum mengambil tindakan seperti apa? Baik, kalau itu seperti biasa, kita harus membuat yang pertama sebelum mengambil keputusan ya. Yang pertama kita buat dulu surat panggilan pertama untuk orang tua. Kasus apapun yang terjadi pada peserta didik kita, hukumnya adalah harus diberitahukan kepada orang tua. Ketika misalnya Bapak Ibu wali kelas ya sudah mengarahkan anak ini dan belum juga ada perubahan, maka kita butuh pihak lain. Pihak lain itu adalah keluarga, orang tuanya, untuk kita bicarakan bersama supaya anak ini bisa diharapkan untuk berubah. Ya. Setelah panggilan pertama, ya masih tidak ada perubahan, terpaksa kita harus panggilan kedua lagi. Kedua lagi itu kita tetap membicarakan hal yang sama. Anak ini kok sudah panggilan pertama tapi belum ada perubahan. Bagaimana ini Bapak Mama? Itu panggilan kedua. Ya. Di panggilan kedua ini kita sudah memberi peringatan bahwa panggilan ketiga sudah pasti bukan untuk membicarakan lagi, tetapi untuk mengembalikan anak kepada orang tua. Itu prosedur yang kita lakukan. Tetap yang terlibat adalah Bakase, BK, dan wali kelas. Ya, yang didukung oleh data guru mata pelajaran. Mungkin itu data dukungnya. Ya. Jadi langkah atau prosedur ini sudah sangat bagus sekali ya Pak. Karena memang anak yang ada di dalam lingkungan sekolah ini bukan 100% diajarkan oleh guru, tetapi ada juga bantuan atau dukungan dari orang tua. Ada. Ya, baik, saudara Bapak. Sekarang kita masuk di dalam tantangan. Mungkin dalam kasus yang sudah Bapak ceritakan tadi, yang merupakan suatu tantangan berat bagi Bapak dalam mengambil keputusan itu seperti apa? Ya, tantangan terberatnya adalah antara aturan dengan hati. Itu tantangan yang paling berat. Ada pertentangan antara hati dan aturan. Hati mengatakan lain, tetapi tidak bisa tidak, aturan juga harus diperhatikan. Sehingga tantangannya dalam mengambil keputusan itu adalah perbedaan antara hati, pertentangan antara hati dan aturan. Itu yang sangat-sangat luar biasa. Kemudian yang berikut tantangan yang berikutnya adalah bagaimana rumah, orang tua, sekolah, masyarakat ya, ikut berjuang untuk meningkatkan disiplin anak, meningkatkan kesadaran anak, dan lain sebagainya untuk dia bisa tekun dan rajin ke sekolah. Ya, itu banyak orang yang memang harus terlibat dalam hal ini. Jangan semata-mata terserah sekolah, itu juga tidak bisa. Ya, tetap dilibatkan juga orang tua. Bila perlu juga ada pihak lain yang ikut terlibat untuk mengawasi anak-anak sekolah, bukan hanya satu orang, tapi semua anak sekolah ini harus diawasi apakah mereka ke sekolah atau tidak. Dan ini dibutuhkan dukungan dan bantuan masyarakat. Iya, mungkin begitu. Jadi tantangan yang paling besar dari sini bagaimana kata hati yang bertentangan bertentangan dengan aturan. Ya, aturan berkata lain, hati kita jalan lain. Ya. Itu yang berat. Karena tadi Bapak sudah mengatakan tentang tantangan, sekarang kita masuk ke sebuah jadwal. Ya. Apakah di sini Bapak mempunyai jadwal khusus untuk penanganan anak yang melibatkan yang terlibat dalam sebuah kasus, atau mungkin Bapak kalau misalnya sudah mendapatkan sebuah kasus itu langsung dipanggil segera anaknya dan ditangani, atau Bapak buat dulu jadwalnya seperti Oke, itu? baik. Untuk jadwal memang tidak ada. Kenapa tidak ada jadwal? Karena kita tidak tahu kapan anak ini kejadiannya. Ya, apakah besok atau lusa dia punya kasus, itu kita tidak tahu. Sehingga untuk jadwal tidak ada, tetapi ya, langkah penanganannya ada. Ya, langkah penanganannya ada melalui data dari guru mata pelajaran, data dari wali kelas, data dari BK dan lain sebagainya, yang memang tahu persis tentang anak yang bersangkutan. Jadi
kalau untuk jadwal tertentunya Jadwal yang dibuat secara khusus penanganan tidak ada, karena tidak ada kasusnya. Iya, Oke. tidak ada kasus. Jadi kalau Langkah-langkahnya iya, ada prosedur ada. Baik Bapak, dari semua hasil wawancaranya kita hari ini terkait dengan kasus yang sudah Bapak ceritakan, mungkin Bapak ingin menyampaikan sedikit tentang pembelajaran yang sudah kita jalankan hari ini tadi tentang wawancara hari ini. Mungkin Bapak ada petik sesuatunya. Iya, baik juga ya, terima kasih Bu Sinta. Ini sangat bagus. Artinya apa? Kenapa bagus? Untuk kita bisa mengingat kembali sebelum kita mengambil sebuah keputusan ya yang memang sangat berat ya, sangat berat antara misalnya hati dengan aturan tadi, sehingga memang hal-hal seperti ini sangat penting sebagai bahan pertimbangan kita dalam mengambil keputusan untuk hari-hari yang akan datang ya. Itu baiknya dari apa yang kita bahas, yang diwawancarakan terhadap saya hari ini. Mungkin begitu. Terima kasih Bapak, wawancara hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kesediaan waktu dari Bapak dan juga berbagi dengan kami tentang kasus yang pernah Bapak alami, kasus dilema etika. Semoga kedepannya Bapak tetap bijak dalam mengambil keputusan dan tentang hati dan aturan, memang kita bersatu dalam aturan Bapak. Memang kalau untuk hati semua kita ini ada pikiran tentang hati itu, seperti itu Bapak. Terima kasih Bapak. Oke, baik, sama-sama Ibu Sinta. Ya. Terima kasih. Selamat malam Pak Guru. Selamat malam Guru. Bagaimana kabar Pak Guru? Kabar baik. Ibu Guru bagaimana kabar? Saya juga baik Guru. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Bapak sudah menyediakan waktu untuk bertemu dengan saya hari ini. Sebelum mulai wawancara, izinkan saya perkenalkan secara dulu Pak Guru ya. Saya ini Desi Sajung dari SMA Gusti Komodo. Hadirnya saya hari ini sebagai mahasiswa di calon guru penggerak angkatan 9, seperti itu Pak Guru. Oke, Guru. Iya, kebetulan kami di sini ada tugas dari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Jadi hari ini nanti saya akan berdiskusi dengan Pak Guru. Siap. Kita wawancara sedikit terkait dengan kasus atau masalah yang benar terjadi di sekolah yang Bapak pimpin. Kasus di mana kasus itu kasus yang menurut Bapak dilema etika. Ya, dua-duanya benar, jadi bingung Bapak mau pilih yang mana, seperti itu ya Pak. Jadi mungkin Bapak bisa ceritakan dulu secara detail persoalan yang pernah Bapak hadapi di sekolah. Baik, terima kasih Bu Sinta. Kalau menyangkut masalah yang jelas kita itu banyak masalah di sekolah. Tetapi kalau menyangkut masalah dilema etika, mungkin saya pilih salah satu masalah yang kita patut bicarakan pada malam hari ini, yaitu tentang pemerataan soal jam sertifikasi guru-guru. Karena kita ketahui sekarang banyak guru-guru tetapi rombongan belajar tidak mendukung atau tidak pas lah. Mungkin itu salah satu masalah menurut saya yang dilema etika bagi saya. Karena Oke, baik. Saya bisa mengambil secara garis besar dari persoalannya, di mana di sekolah yang Bapak pimpin itu ada guru bersertifikasi, namun jam mengajarnya tidak memadai. Jadi yang membuat dilema etikanya di sini oleh Bapak, bagaimana caranya untuk menetralkan hal itu, seperti itu sudah. Oke. Terkait masalah atau kasus yang barusan Bapak ceritakan, mungkin Bapak bisa jelaskan kira-kira kasus yang dilema etikanya di situ di bagian mananya? Oke, baik. Terima kasih Ibu Sinta. Kalau menurut saya, kalau kita mencari masalah tentang dilema etikanya dari masalah yang saya ceritakan tadi itu, kalau terus terang kita melihat guru-guru yang yang sertifikasi ini kan banyak di saya punya sekolah, tetapi seperti yang saya bilang tadi bahwa jumlah rombongan belajar tidak mendukung, sehingga ada beberapa guru yang jumlah jamnya tidak pas, sehingga saya merasa ini harus dimusyawarahkan dulu, sehingga kemanakan guru-guru yang tidak pas jamnya ini. Sehingga ini menurut saya itu masalah yang paling yang dilema etika, karena untuk mengambil keputusan menurut saya
mana keputusannya masuk akal nanti itu menjadi rujukan dilematika, dan yang tidak masuk akal itu menjadi rujukan moral lah, seperti itu ya. Berarti dari kasus yang Bapak ceritakan tadi, identifikasi dari persoalan itu di mana Bapak di sini nanti itu mengadakan musyawarah dengan Dewan Guru mana yang terbaik, iya, seperti itu. Untuk mengambil keputusan lah. Iya, seperti kasus misalnya di sekolah seperti yang Bapak barusan jelaskan. Lalu langkah-langkah dalam mengambil keputusan itu seperti apa? Sebelum nanti Bapak mengatakan bahwa oh ini keputusannya, mungkin ada prosedurnya seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Guru. Kalau untuk prosedur secara detail mungkin itu tidak kami laksanakan di sekolah, tetapi yang jelas yang pertama untuk mengambil keputusan itu, yang pertama itu harus ada komunikasi yang baik dulu. Kemudian yang kedua, saya harus memanggil dulu guru-guru senior untuk bermusyawarah. Setelah bermusyawarah dengan guru senior, akan dilanjutkan ke rapat Dewan Guru supaya nanti mana keputusan yang terbaik itulah yang kita ambil sehingga tidak merugikan salah satu guru. Nanti saya bisa mengambil kesimpulannya, Bapak. Ada 3 prosedur yang kita jalankan di sini. Yang pertama adalah melakukan komunikasi, lalu memanggil guru-guru senior yang notabene yang bersertifikasi itu, baru nanti kita laporkan atau kita musyawarahkan dengan Dewan Guru, seperti itu. Bagus sekali ya prosedurnya. Nah, di sini mungkin adanya kolaborasi antara sesama guru. Jadi dari ceritanya Bapak ini adanya sebuah kolaborasi antara sesama guru, dan kolaborasi ini untuk kepentingan bersama. Kepentingan bersama, ya betul sekali. Bagus sekali Bapak ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berdasarkan kasus yang barusan Bapak ceritakan, langkah-langkah yang selama ini Bapak terapkan selain melakukan musyawarah itu mungkin ada lagi, Bapak? Baik, terima kasih. Langkah-langkah yang saya lakukan yang pertama itu mengidentifikasi dulu permasalahan yang ada. Kemudian saya menganalisis nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini. Setelah itu baru saya melakukan kolaborasi dengan sesama teman guru, di mana kolaborasi itu nanti berkaitan dengan bagaimana keputusan yang terbaik, sehingga nanti keputusan terbaik itu yang kita ambil, seperti mungkin menambah jam di sekolah-sekolah lain, seperti itu Bu Guru. Bagus sekali ya Pak Guru ya. Terima Jadi kasih. sebelum adanya komunikasi atau memanggil guru senior itu tadi, adanya identifikasi persoalan dulu. Ya, jadi setelah identifikasi persoalan, nanti dinilai ini nilai-nilai yang paling bagus masuk di mana, nilai yang paling universal ya Pak Guru ya. Baru nanti adanya suatu keputusan dalam musyawarah itu. Oke, bagus sekali Pak Guru. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Dari persoalan yang barusan Bapak ceritakan, yang paling efektif dalam pengambilan keputusan seperti yang dilema etika dari kasus seperti itu tadi mungkin ada. Baik, yang jelas hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan yaitu adanya tindakan preventif sebelum terjadi permasalahan, dan intinya adalah membangun komunikasi yang baik antara sesama pihak yang ada di lingkungan sekolah, baik dari guru, tenaga kependidikan sampai setpam, karena kami juga ada setpam, seperti itu. Dari yang Bapak barusan ceritakan sudah tergambar dan terlihat bahwa Bapak ini bukan seseorang yang otoriter. Jadi setiap keputusan itu selalu berdiskusi, selalu berdiskusi, karena itu hal penting. Iya betul, hal penting. Maksudnya kan di sini Bapak tidak mengedepankan bahwa saya ini kepala sekolah, keputusan tertinggi di saya. Jadi bukan seperti itu. Intinya tidak ada miskomunikasi. Iya betul, harus adanya komunikasi. Kasus yang selama ini ada di sekolahnya Bapak, mungkin ada sebuah tantangan, di mana tantangan itu yang menghambat dalam mengambil sebuah keputusan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Guru. Kalau menyangkut tantangan pasti banyak juga ya tantangan. Tetapi berdasarkan kasus yang saya angkat tadi, bahwa tantangan yang saya hadapi selagi saya menjadi pemimpin satu lembaga itu di SD Negeri Lancang ini, di mana rasa kemanusiaan itu yang paling kita junjung tinggi. Tidak mungkin kita meninggikan rasa ego kita bahwa ini harus masuk, ini tidak, sehingga bagaimanapun rasa kemanusiaan itulah yang paling penting menurut saya. Jadi tantangannya di sini itu bagaimana caranya kita menghadapi semua masalah itu dengan rasa kemanusiaan. Betul sekali.
Lalu kalau misalnya tantangannya tadi itu adalah hal kemanusiaan, mungkin ada suatu jadwal atau tata kala di mana Bapak dalam mengambil suatu keputusan atau menghadapi suatu persoalan itu harus dibuat, misalnya hari ini sudah ada masalah, tunggu sahabat jadwal dulu, apakah seperti itu atau langsung diselesaikan memang seperti itu Pak Guru? Baik, terima kasih. Kalau selama ini memang kita tidak buat jadwal khusus. Jika ada persoalan atau masalah, selalu kita selesaikan. Dan paling kuncinya adalah musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga nanti apa seperti yang saya sampaikan tadi, semuanya harus berdasarkan keputusan bersama sehingga tidak merugikan satu pihak. Seperti itu Bu Guru. Bagus sekali ya Pak Guru. Jadi kalau ada masalah langsung didikasi. Iya, betul sekali. Iya. Karena kalau kita simpan lagi tidak bagus. Iya, seperti itulah. Iya, bagus. Lalu kalau untuk faktor-faktor, mungkin ada faktor-faktor yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil suatu keputusan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bu Guru. Kita kan tahu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Begitupun dalam mengambil keputusan seperti ini ada faktor-faktor pendukung, sehingga pengambilan keputusan ini tidak secara sepihak, sehingga ada yang mendukung, yaitu yang jelas adalah semua rekan-rekan guru termasuk tenaga pendidikannya, mulai dari TU, kemudian tenaga perpustakaan, pokoknya semua pihak sekolah lah. Oke, seperti itu. Itulah faktor yang mendukung kita. Ya, jadi semua warga sekolah. Semua warga sekolah. Di dalamnya, bagus ya. Bila perlu juga kita mengundang komite, biasanya mengundang komite supaya nanti komite juga tahu toh seperti apa persoalan, sehingga semuanya berdasarkan musyawarah. Oke, bagus sekali Pak Guru ya. Dari semua yang tadi sudah Bapak jawab dan Bapak sampaikan kepada saya bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap ada persoalan pasti ada jalan keluar. Betul sekali. Ya. Dan saat kita mengambil suatu keputusan atau jalan keluarnya, kita harus berdampingan dengan orang lain. Betul, harus butuh bantuan orang lain. Ya, seperti yang tadi barusan Bapak katakan bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Tanpa bantuan. Iya, kita harus ada orang yang selalu membantu kita. Baik, Pak Guru. Nah, terkait wawancara kita hari ini, Pak Guru, untuk yang pentingnya memang sudah selesai. Dari yang sudah kita lakukan hari ini, mungkin ada pembelajaran khusus yang Bapak dapat sehingga bisa disampaikan di akhir pembicaraan kita hari ini. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sinta yang telah memilih saya sebagai sasaran untuk wawancara untuk Guru Penggerak. Pembelajaran yang saya dapat setelah mengambil keputusan ini, yang jelas yang pertama, tidak semua keputusan yang kita ambil itu benar kalau kita tidak berkolaborasi atau membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak, baik pihak guru maupun pihak orang tua, di mana notabene di sini pihak orang tua biasanya di. Baik, sudah Pak Guru. Semoga dari hal-hal yang sudah Pak Guru sudah sampaikan tadi bisa menjadi motivasi juga bagi saya ke depannya, bagaimana caranya saya untuk mengambil sebuah keputusan itu harus adanya musyawarah. Itu yang saya petik hari ini, bagaimana seorang Bapak kepala sekolah SD Lancang, di mana Bapak tidak otoriter dalam mengambil keputusan, selalu musyawarah dengan anggota atau rekan gurunya. Itu adalah poin positif yang hari ini saya dapat. Terima kasih. Terima kasih Pak Guru. Selamat malam. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada